Halo Desiana. Halo Ciati. Apa kabar Desya? Baik-baik aja Ci. Oh baik ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kita sapa adik-adik dulu yuk. Yuk. Shalom adik-adik. Selamat tahun baru 2021. Iya ya Ci, gak kerasa ya. Kita sekarang sudah ada di tahun 2021. Iya Ci. Gimana nih tahun barunya Ci Desya? Di rumah aja dong. Oh iya betul. Nah adik-adik ya, karena masih pandemi kita di rumah aja. Tapi karena sudah 2021 berarti yang jelek-jelek di tahun 2020 kita apain Ci? Dibuang. Terus diapain lagi? Dihilangkan. Diapain lagi Ci? Dilupakan. Nah kita ganti semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dengan yang Baik. baik. Oke adik-adik ya, tahun 2021 harus lebih Semangat. Nah, lebih sungguh Sungguh. kita datang sama Tuhan. Sebelumnya kita tepuk Yesus dulu yuk, Nyeci ya. 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yes. Yes, sus, Yesus, yes. Oke Ci, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya. Ya Ci. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih ada dengan tubuh yang sehat di tahun 2021. Kami percaya penyertaan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu masih ada bagi kami, mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Tuhan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua
Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tiba waktunya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, semoga anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti.
Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Shalom adik-adik, kita sudah menonton video tentang Yusuf mengampuni saudaranya. Bahagia sekali ya melihat Yusuf tuh bisa hampir sambil menangis memeluk saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya ya. Kita sangat harus meneladanin tokoh Yusuf ini ya. Yusuf pada saat itu dia mengatakan bahwa untuk memelihara kehidupannya Allah menyuruh Yusuf mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Jadi Yusuf sama sekali tidak mendendam, tidak marah, ya, tidak sakit hati kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Makanya adik-adik kita harus mengampuni juga ya orang-orang, misalnya ada teman yang bersalah kepada kita, ada teman yang pernah menjahilin kita, jangan kita menyimpan segala benci, segala dendam, segala sakit hati ya. Itu tidak baik ya. Kita melihat Yusuf dengan segala kebesarannya, dengan segala kerendah hatiannya, dia mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Kita percaya bahwa Yusuf sanggup mengampuni saudara-saudaranya karena ada roh Allah yang di dalamnya yang memampukan Yusuf melakukan semuanya itu ya. Kita akan menonton selanjutnya, episode selanjutnya ya, kisah tentang Yusuf di minggu depan lagi ya. Jadi kita hari ini pelajaran yang kita ambil adalah kita harus mengampuni siapapun ya yang telah menjahatin kita,
telah berbuat jahat kepada kita, kita harus mengampuni. Karena di dalam kita sudah ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan itu. Mau ya adik-adik ya? Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan mengampunin orang-orang yang telah menyakitin kami, yang telah berbuat jahat kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kami, mampukan setiap kami ya Tuhan. Kami tidak mau menyimpan dendam, kami tidak mau menyimpan sakit hati ya Tuhan. Kami mau seperti Yusuf ya Tuhan, mengampuni ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa setiap anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau telah menyediakan masa depan yang cerah cemerlang buat setiap mereka. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Kami juga membawa ya Tuhan orang tua mereka ya Tuhan, pekerjaan usaha orang tua mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang telah ditemukan ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan sekolah minggu akan cepat dibuka secara langsung ya Tuhan, bukan secara online. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.